Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in syari'in wa ulama'i wa waliyin Syaikhul Qadir Jailani wa ila radiyan marhum Bahyai Haji Kandung dan Masyuri bin Sastroqala wa ila radiyan marhum Bapak Ustaz Limana Sudarmo bin Tarikal wa ila rahi jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya di Korea Desa Bener Dusun Simban Jaya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus kita hantarkan, kita nyatakan bahwa segala pujian itu hanya bagi Allah. Mengapa segala pujian bagi Allah? Karena sejatinya yang berperan dan yang memerankan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kumpulnya kita pada majelis yang dimuliakan Allah ini pun juga semata-mata sebagai wujud dari sifat asma, zat dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa diadakan, tanpa digerakkan oleh Allah, maka kita tidak dapat duduk di majelis ini, sehingga kita masih terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana, semoga orang sadayana dengan syafaat itu diwarahmatullahi amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Dari bahasanya bulan suci, di situ kita sudah harus mengambil suatu pelajaran, suatu hikmah. Mengapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang suci? Mengapa Ramadan dikatakan bulan yang suci? Karena di sini mengandung perintah untuk kita semuanya agar lekas-lekaslah ruhaniyah kita
untuk kembali ke fitrah, kembali ke suci. Setelah mungkin 11 bulan sebelum Ramadan, kita banyak dosa, kita banyak kemusyrikan, kita sering menduakan Allah, kita sering menyelingkuhi Allah dengan segala sesuatu, baik wujudnya kesenangan dunia, harta, tahta, wanita, jabatan, pangkat, ibadah, ilmu. Semua itu sudah saatnya di bulan ini mari kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada lagi waktu, tidak ada harapan hari esok, hari lusa, bulan depan, tidak ada. Yang namanya maut, yang namanya mati itu tidak tahu kapan. Tidak mesti tua, sakit, muda, dan sehat dan sebagainya. Yang namanya mati itu pasti mengejutkan. Nah gitu nih. Kalau kita mendengar kematian, berita kematian pasti seringnya mengejutkan. Kalau sudah paham ke situ, ayo di bulan Ramadan ini tujuan kita adalah kembali ke suci. Apa yang suci? Yaitu ruhaniyah. Ingat bahwa ruhaniyah kita itu aslinya itu suci, tidak tercampur dengan apapun, tidak tercampur dengan anak, istri, cinta dunia, cinta pangkat, jabatan, pahala, surga, ibadah, ilmu, kesaktian, sawah, panennya jenuh, mobilnya banyak, dan sebagainya. Awalnya rohaniyah kita ini betul-betul murni, betul-betul suci karena berasal dari Sang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ditiupkan di dalam jasad kita dan Allah menanamkan nafsu yang hakiki, mulai saat itulah rohaniyah kita ini mulai terkotori oleh yang namanya syahwatud dunia. Maka dengan momentum Ramadan ini, ayo buang, kembalikan, lepas semua Tuhan-Tuhan selain Allah yang mungkin selama ini kita masih menuhankan ilmu, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Itu musyrik di mata Allah. Kalau kita masih merasa memiliki ilmu, maka lepaskan di bulan Ramadan ini, lepaskan, dan seterusnya. Maksudnya lepaskan, jangan ada pengakuan sedikit pun kita yang memiliki ilmu. Jangan ada pengakuan sedikit pun ilmu, kepandaian, kepintaran babakan agama maupun dunia. Nyatakan bahwa itu semua datangnya dan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gak ada orang yang mengaku hebat, mengaku sakti, mengaku sakti mandraguna, itu gak ada. Yang ada di dalam hatinya menyatakan semua itu yang milik, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kekotoran hati yang harus kita sucikan, yaitu babakan ibadah. Bukan berarti nggak boleh ibadah, tetapi ibadah yang kau lakukan harus betul-betul murni, betul-betul suci. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah sedang menggerojokkan rahmatnya agar kita diberikan kemudahan untuk beribadah. Yang biasanya nggak traweh, ini ada traweh. Yang biasanya nggak ada tahajud, mulai tahajud. Yang biasanya nggak ada ke masjid, ini ada ke masjid. Itu merupakan rahmat dari Allah. Kita harus berbeda dengan makom makomnya orang-orang awam yang mana belum didewasakan oleh Allah. Apa yang membedakan ibadah kita dengan mereka? Yaitu
Pertama, ketika niat muncul ibadah, contoh ketika muncul ingin tarawih, sadari dulu bahwa ingin tarawihnya itu datangnya dari iradahnya Gusti Allah. Sehingga nggak ada pengakuan di dalam diri kita yang ingin tarawih. Aku ingin terlihat, aku ingin dipuji, aku ingin nggak enak sama tetangga, sama saudara, nggak enak. Ini lepaskan. Jadi ketika Allah menggiringmu tarawih, ya tarawih. Kalau Allah menggiring tarawih di rumah, ya tarawihlah di rumah. Yang penting dirimu menemui Allah di setiap apapun. Jangan sampai tarawih kita niatnya sudah muncul dari diri. Aku yang ingin tarawih. Lupa bahwa munculnya niat aku ingin tarawih itu karena dimunculkan niat dari sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ngibadah tarawih, ngibadah tadarus Quran, ngibadah-ngibadah yang lain, nyatakan, rasakan Allahu Akbar, rasakan bahwa kita ini betul-betul la haula wala, tidak ada daya dan kekuatan. Kita takbir ditakbirkan oleh Allah, kita rukuk dirukukkan oleh Allah, kita sujud disujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak rame, temui Allah di situ. Yang menguasai anak rame itu ya Gusti Allah. Jangan sampai hati kita terkotori menemui makhluknya yang wujud anak. Pasti hati kita terkotori dengan yang namanya penyakit hati. Pasti marah. Pasti merasa tidak khusyuk. Padahal yang dimaksud khusyuk itu bukan di situ, tetapi hati kita terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan ibadah orang sadayana, nu biasana masih karena puja-pujinya makhluk, masih karena ewuh pekewuh jeung makhluk, masih karena sieun diomong batur, masih karena pahala surga lepaskeun kabeh. Plong kembalikan ke Allah. Ulah sampai ngibadah orang masih aya tendensi itu masih aya pengaruh dari siapapun. Jangan pedulikan omongan orang apapun. Jangan sampai pujian membuat dirimu terbang, cacian membuat dirimu sakit hati. Jangan. Terus hatimu harus berjalan maju melihat Allah, melihat Sang Hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nuruti omongan orang itu tidak ada habisnya, tidak ada bahagianya sama sekali. Baik aja dibilang jelek, apalagi jelek. Maka kuncinya nyatakan bahwa yang ngomong itu ya Allah. Arep diomong apik sing dipuji ya Allah. Arep ngomong celak sing dicela sing nyela ya Gusti Allah. Sehingga tidak ada pengaruhnya dalam hati kita. Arep ngomong kayak apapun, tetap hati kita tumakninah, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan ibadah kita sing tadine masih aya pengarep-ngarep, hayang didelek jadi jalma soleh, hayang dianggap jadi jalma alim, hayang dianggap jadi jalma solehah. Tulur-tulur itu kabeh wujud kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau lempang ke masjid, lihatlah Allahnya. Gak usah lihat kiri kanan toleh-toleh, gak usah. Arab diomong apapun, gak usah. Tetaplah istiqomah merasakan Allah yang menggerakkan telemi gitu. Naon telemi sih. Cenuk gitu loh.
Jadi jalannya itu betul-betul jalan yang sambil merasakan nikmatnya ketemu Gusti Allah. Beda dengan jalannya orang yang datang ke masjid tanpa membawa sirul asror. Pasti jalannya saja sudah memuat kesombongan. Ingin ibadahnya diakui, dilihat, diwahkan. Ini harus betul-betul kita murnikan dalam hati kita. Jangan sampai ibadah kita masih ada kekotoran kepada selain Gusti Allah. Selanjutnya, apa yang harus disucikan dalam hati kita di bulan suci ini, yaitu suci dari hawa nafsu. Maka diwajibkan kita berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa agar engkau bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu adalah kondisi hati yang betul-betul sudah makrifat, sudah memandang Allah dalam apapun. Itulah takwa. Baik takwa secara zahir, syariat maupun takwa secara hakikat. Jangan hanya menjadi takwa secara syariat, tetapi puasa yang kita laksanakan ini harus menjadikan takwa secara hakikat, yang mana ruhaniyah kita betul-betul hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tak tanya, tadi makanan di rumah udah siap belum? Udah siap ya? Apa ada yang belum? Nanti kalau belum bisa menjadi masalah. Bapaknya reyang, pulang ke pengajian dicerai. Untuk mas, bapak-bapak nama bagel, dak istrinya teks solehah. Kamu bapaknya juga soleh. Sebelum ke masjid, nges disiapkan kejona, nges disiapkan dengenna, laukna, sambelna, jeung petekna. Ulah pokok piringnya nges dicuci. Ulah sampai berangkat ke dia makanan nges siap, piringnya encan itu jadi masalah juga, Bu. Komo bapakna encan mendapatkan ilmu hakikat makrifat menuju Gusti Allah. Nek bapak wis mendapatkan pelajaran hakikat makrifat ora masalah. Arep muncul makanan belum ada, cucian masih numpuk, enggak masalah bagi suami yang hatinya sudah dibekali sirul asror. Karena melihat sing numpukkan cucian kotor, piring kotor ya Gusti Allah, daripada nunggu istri marah-marah tak marahin, lebih baik tak cuci sorak. Ayat begitu? Bisa dihitung 1000 biji, tapi ayat ya. Jadi tolong ibu-ibu, kula pesen sampai meh pengajian ngesberes kabeh termasuk dapurna, termasuk sesampaiana nges dijahit. Gitu ya? Nah, kembali ketika kita paham bahwa puasa orang teh sejatinya kudu menjadikan diri kita la'allakum tattaqun, bertakwa. Bertakwa ini tidak hanya secara jasmaniyah kadele solehna di mata manusia, tetapi yang jauh lebih penting adalah takwa secara ruhaniyah, yaitu betul-betul hanya menghadap Gusti Allah. Maka puasa ini sejatinya benteng.
Bu, puasa itu sejatinya benteng. Ibu-ibu nyawa benteng? Tembok. Fungsinya benteng naon? Fondasi benteng kuat. Fungsinya tembok naon? Menahan dari serangan. Serangan naon? Hawa eta kuncinya. Sekarang tak tanya, benteng eta, puasa eta kuduna ayakna ti imsak sampai maghrib unggul apa seterusnya? Terusna itu puasa hakikat. Ulah sampai dina imsak sampai maghrib geus sabar. Untuk jadi jalma pemarah, untuk jadi jalma ghibah, untuk jadi jalma pendendam merasa soleh. Ketika geus buka puasa datang ke masjid merasa aku yang soleh, aku yang alim, berarti puasanya jebol, puasanya batal, puasa hakikatnya sudah batal. Maka ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang namanya membangun rumah itu butuh yang namanya pondasi, di mana pondasi itu wujudnya adalah iman, percaya. Nyin imah dijieun heula pondasina, dijieun heula imanna, percaya ayatna Gusti Allah. Lamun geus pondasi dijieun, didirikan tiang cor-coran, itu yang namanya sholat. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, wajib dan sunnah nak kudu dilakonan. Itu yang namanya tiang. Jadi jalma lamun sholat ibarat nyieun imah, geus nyieun pondasi, geus nyieun tiang. Geus cukup eta. Geus jadi imah encan. Lamun cuman pondasi jeung tiang salat unggul eta kira-kira geus jadi imah encan. Berarti ulah ngarep-ngarep imah di surga. Dan di dunia ge masih encan jadi imah. Butuh naon tas eta? Butuh yang namanya tembok. Makanya habis syahadat, sholat, kemudian puasa. Puasa itu apa? Tembok. Ibarat ibu-ibu geus nyieun sholat, tiang, kemudian membuat puasa, itulah tembok. Tembok itu akan kuat manakala kita ada tiang, ada puasa, ada sholat. Jadi kalau ibu-ibu sholat, puasa tanpa ada tiangnya, kira-kira puasa temboknya gampang roboh enggak? Halo, Bu. Jika ibu-ibu nyieun tembok tanpa tiang, kira-kira temboknya gampang roboh enggak? Ditendang aja pasti Apa maknanya itu? Jalma nungges puasa tanpa melaksanakan sholat ibarat tembok tanpa gampang ditendang, gampang roboh, gampang dirubuhkan, sehingga hawa nafsunya masuk ke dalam iman. Penting ya sholat ya. Sholat penting, puasa juga penting. Mas, orang teh tak puasa wae, sholatnya mah can siap. Tak tanya, kira-kira umur jenengan masih berapa hari lagi? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok menunda-nunda sholatnya nanti? Yang penting aku jadi orang baik dulu. Setiap pembangunan di daerah tak laksanakan. Aku nyumbang yang pertama. Ya. Tapi sholatnya belum ada. Mohon maaf Bapak Ibu,
yang ditanya oleh Gusti Allah yaitu sholatnya. Ya. Maka tak tanya lagi umur kita tinggal berapa sisanya. Bisa jawab? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, tulung dulur lekas-lekaslah engkau sholat, kembalilah kepada Allah. Laksanakan sholat dohir dan sholat batin. Ya dengklak-dengkluk, ya sholat hakikat batin menghadap Gusti Allah. Loro iku lakonono. Terserah arep ning masjid yo mangga, arep ning imah yo mangga. Terserah, luwih utama yo di masjid. Kok di rumah wis alhamdulillah. Tapi tolong jangan ditinggalkan. Jangan sampai nunggu disolatkan di masjid. Nauzubillah ini nami. Maka Bapak Ibu, kami menghimbau ayo dulurku kabeh, tidak ada waktu lagi. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, nggak tahu. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bisa siang. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Karena itu penting sebagai tiang. Sehingga puasa jenengan di bulan Ramadan ini akan kokoh, kuat untuk menahan dari hawa nafsu yang wujudnya nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, dan juga nafsu ruh. Nafsu paru-paru apa? Marah, sewot, nggak mungkin ada. Dendam, enek, nyeri, hati, nelangsa, ya. Nelangsaan eta tanda hati kita belum ketemu Gusti Allah. Kemudian ketika sudah dibangun pondasi puasanya, maka yang dibuat kemudian adalah atap rumah yang wujudnya genteng, kuda-kuda. Itulah yang namanya tauhid, hanya menuhankan Gusti Allah. Kalau tauhidnya melorot, gentengnya melorot, kira-kira bakal trocoh nggak Bu? Trocohnya enggak? Kebocoran, imahnya bakal bocor enggak? Pasti bakal kebocor. Puasanya ente kaci, sholatnya ente kaci, pondasinya ente kaci, sofanya, kasurnya rusak, amal ibadahnya kabeh rusak. Karena apa? Kita masih menduakan Gusti Allah. Wujud menduakan apa? Ada 2, syirik dohir dan syirik batin. Syirik dohir, kita masih melaksanakan kemusyrikan kepada Allah yang wujudnya menyembah makhluk, bah wujudnya jin, wujudnya watu, wujudnya pusaka, wujudnya pohon, wujudnya kuburan, wujudnya jimat, wujudnya apapun. Kita masih merasa mengakui bahwa kekuatan keselamatan datangnya dari makhluk. Itu namanya syirik dohir, syirik jali, syirik yang nyata, syirik yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syirik batin, syirik khafi, syirik yang samar. Apa itu syirik yang samar? Yaitu syirik yang betul-betul tidak terlihat. Adanya pengakuan dalam diri kita, kita yang melakukan, kita yang wujud, kita yang hidup, kita yang bisa, kita yang berilmu, kita yang beribadah, kita yang macul dan sebagainya, tanpa menyatakan bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu yang harus kita sucikan, yang harus kita sucikan di bulan suci Ramadan ini. Tolong bedakan diri jenengan dengan golongan umum, yang mana kebanyakan golongan umum puasa itu hanya menahan haus, menahan dahaga, lupa puasa hati, puasa batin,
yaitu menahan dari segala hawa nafsu. Kemudian maka kita diperintah oleh Allah untuk zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Mengeluarkan sebagian rezeki kita yang wujudnya uang atau beras untuk kepada yang berhak menerima di akhir Ramadan. Mengapa sih kok kita setelah puasa disuruh zakat fitrah? Itu mengingatkan kepada kita, dulur, orang yang cukup puasa tapi engkau wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak hanya orang yang kaya, orang yang agak susah pun juga wajib ketika dia masih hidup di dunia. Wajib mengeluarkan, asalkan ada di rumah ada. Kalau tidak ada, tidak wajib. Jangan nyari-nyari, jangan berhutang. Kalau ada, keluarkan. Kalau enggak ada, tidak wajib. Itulah zakat fitrah, yang hakikatnya adalah mensucikan kembali diri kita dari cinta terhadap dunia, merasa memiliki harta, merasa bisa yang neangan harta, merasa yang merek harta, itu datangnya dari kita. Mohon maaf ibu-ibu, saya sebenarnya agak tidak fit sebenarnya. Maka semalam saya nggak ke masjid, itu badan saya sebenarnya belum fit, masih meriang, badannya masih agak meriang. Terus kemudian ini agak lemes ya, tapi insya Allah kita mohon kepada Allah, meskipun agak lemes ya karena kondisi kurang fit ya. Sama saya yakin ibu-ibu ya lemes ya, tapi salah lemes-lemes ibu ya insya Allah masih jak-jak ya, karena nggak meriang ya. Kalau sudah ditambahin meriang itu ya karena efek obat, karena obat pereda nyeri itu juga bikin lemes bu, memang bikin lemes ya, bikin ngantuk ya. Itu mungkin nanti pengajiannya nggak bisa lama-lama, kita menghargai juga yang ibu-ibu mungkin mau masak atau buka puasa. Ya, intinya itu bu, kesimpulan, masuk ke kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini, ayo kita lekas-lekas kembali ke Allah. Yang masih memiliki pegangan-pegangan, yang masih memiliki jimat-jimat, yang masih memiliki syarat-syarat, rapalan-rapalan, bacaan-bacaan, wiritan-wiritan dan sebagainya, ibadah apapun yang niatnya masih karena dunia dulu dilepas. Nek arep percaya enggak percaya silahkan buktikan sendiri. Itu akan bondeli kita terhadap perjumpaan kepada Gusti Allah yang menyebabkan meninggal su'ul khoti. Su'ul itu tidak baik. Lawannya adalah husnul. Husnul itu mati yang baik, mati yang berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek bingung carane, tanya ke saya. Datang. Kalau mungkin malu, kalau enggak mau datang enggak apa-apa, tinggal dilepas dalam hati, nyatakan bahwa semua itu adalah kemusyrikan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ayo betul-betul kita memurnikan ibadah kita dulur, jangan sampai karena tendensi apapun selain Allah nyatakan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa kita itu pun puasa yang karena Allah, jangan puasa yang karena penglarisan, pengsugihan dan kesaktian dan sebagainya. Kalau seperti itu tidak ada ubahnya dengan dukun yang suka menipu, itu sungguh sangat menyedihkan jika kita masuk ke golongan itu. Maka niat saya di sini sungguh sangat ikhlas hati. Saking sayangnya kami kepada warga Simbar. Tolong, saking sayangnya kami kepada warga Simbar, pengen kabeh selamat,
pengen kabeh selamat dunia akhirat. Ibu-ibu lah pengen selamat dunia akhirat nggih? Pengen nggih? Nek pengen sing istiqomah. Kalau pengen istiqomah lah, ajak suami, ajak anak, ajak istri untuk mengenal ilmu dinul haq ini. Tidak hanya lekutek di syariat. Nek syariat itu ujung-ujungnya gelut. Beda kunut gelut. Beda awal puasa gelut lah gitu nggih. Beda cara ibadah gelut. Beda tahlilan gelut. Wes pokoknya nek syariat itu intine gelut, nek ora dibarengi dengan hakikat. Maka bersyukurlah Bu, jika Allah menghendaki panjenengan untuk menerima ilmu ini. Tidak banyak yang bisa menerima ilmu ini. Tidak banyak. Lihatlah bagaimana kondisi orang-orang, kondisi umat yang hatinya masih terbelenggu oleh nafsu, oleh hawa nafsu di dalam hatinya. Oleh terbelenggu dendam, kesumat, terbelenggu oleh amarah di dalam hatinya, masih banyak yang gila hormat, gila jabatan, gila pangkat, gila derajat, gila penghormatan, masih banyak sekali yang menuhankan dirinya tanpa dia sadar itu merupakan wujud kemusyrikan dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah